Perkenalkan, nama saya Naomi Dwi Lasnita, kelas 11 PMIA 2, akan membahas sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah kekuasaan yang ada di tangan rakyat atau yang sering kita kenal dengan kekuasaan oleh, dari, untuk rakyat. Ciri-ciri pokok sebuah demokrasi berjalan di sebuah negara adalah pemerintah menjalankan kepentingan rakyat dan adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan. Kriteria yang menentukan situasi demokratis di sebuah negara adalah kekuasaan, keadilan, kesejahteraan, peradaban, afeksi, keamanan, dan kebebasan. Berdasarkan penyampaian pendapat, demokrasi dibagi menjadi 3. 1. Demokrasi langsung. 2. Demokrasi tidak langsung. 3. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat atau referendum. Menurut Melvin E. Urofsky, terdapat 11 prinsip-prinsip dasar yang harus ada dalam sebuah negara demokrasi. 1. Konstitusionalisme atau konstitusionalisme, yang berarti sebuah konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi, kalau tidak akan sewenang-wenangnya. 5. An independent judiciary atau peradilan yang independen. 6. Powers of the presidency atau kekuasaan presiden. 7. Role of a free media atau media yang bebas. 8. Role of interest group, peran kelompok penting. 9. Public right to know atau publik perlu tahu. Nomor 10. Protecting minority right atau melindungi hak-hak orang minoritas. Nomor 11. Civilian control of a military atau kontrol sipil terhadap militer. Masyarakat Indonesia memiliki persamaan dalam politik, kesempatan dalam memberi pendapat, dalam ekonomi, sosial, dan lain-lain. Kita akan masuk ke dalam dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Langkah awal demokratisasi di Indonesia dimulai saat diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 3 November 1945. Periodisasi demokrasi, perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 4. 1. Demokrasi liberal. Pada masa ini terjadi sejarah pergantian kabinet, yaitu mulai dari Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman Subuijo, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali I atau Kabinet Ali Songo, Kabinet Bahanuddin Harahap dari Partai Politik Masyumi, selanjutnya Kabinet Ali II, selanjutnya Kabinet Juanda. Pada masa ini diberikan kebebasan seluas-luasnya, sehingga terdapat 172 partai politik yang saling merebut kekuasaan di Indonesia. Pada masa ini juga sering terjadi pelengseran jabatan, sehingga umur kabinet yang relatif pendek membuat program tidak berjalan dengan baik. Dengan kata lain, Indonesia sangat kacau pada demokrasi liberal ini berakhir setelah Presiden Soekarno membubarkan Kabinet Konstituante pada tahun 1959. Selanjutnya, Indonesia masuk ke demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Pada Dekret Presiden tahun 1959 dinyatakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 yang dibuat pada masa demokrasi liberal tidak dipergunakan lagi. Namun, pada masa demokrasi terpimpin ini tidak bisa menyejahterakan rakyat karena lemahnya sistem pemerintahan yang sangat terpusat pada presiden, sehingga kerja kabinet dan pemerintahan tidaklah terorganisir dengan baik. Maka kita akan masuki demokrasi, masuk ke dalam demokrasi Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Pada Orde Baru berkeinginan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 secara murni dan konsekuen, sebagai kritik terhadap Orde Lama yang dianggap sangat menyimpang terhadap Pancasila
Dengan demikian, sistem politik ini diberi nama demokrasi Pancasila. Namun, demokrasi ini tidak bertahan lama karena mulai tumbuh KKN, krisis ekonomi, krisis politik, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk kepada masa reformasi. Masa reformasi dimulai dari tahun 2004 sampai sekarang. Pada masa ini, rakyat pertama kali memilih calon dan calon wakil presiden dalam pemilu yang diikuti oleh 24 partai politik. Pada masa ini terjadi perubahan yang besar-besaran dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, menerapkan demokrasi Pancasila, dan seluruh warga memiliki kebebasan dalam berpendapat. Kita masuk kepada membangun kehidupan yang demokrasi. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi antara lain sebagai berikut. 1. Menjunjung tinggi persamaan. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Membudayakan sikap bijak dan adil. 4. Membiasakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan. 5. Mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional di atas kepentingan sendiri. Dalam kehidupan keluarga, setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban ini hendaknya dihormati oleh setiap anggota keluarga. Dalam kehidupan masyarakat, sangat diperlukan kerjasama. Dalam kehidupan bermasyarakat, sangat diperlukan kerjasama untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Untuk itu, sikap saling menghormati sangat diperlukan. Penerapan budaya demokrasi di lingkungan sekolah dapat diwujudkan dengan menerima perbedaan dan berbagai pendapat orang lain. Namun, sebenarnya sistem demokrasi di Indonesia masih dalam tahap perkembangan. Contoh, buktinya ada beberapa kejadian yang pada kenyataannya demokrasi di Indonesia sebenarnya di Indonesia demokrasi masih dalam tahap perkembangan karena masih ada saja demo contohnya demo 212. Jadi